Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ini Dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para sahabat, pada kesempatan video kali ini kembali saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama melakukan amalan-amalan yang insya Allah akan menyelamatkan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ada banyak amalan yang bisa kita lakukan, yang mana amalan-amalan ini akan membahagiakan kedua orang tua di alam kubur, menyelamatkan mereka dari siksa kubur, dan menjadikan alam kubur mereka menjadi terang benderang. Setidaknya ada 13 amalan. 8 amalan diantaranya dapat kita lakukan dari rumah kita tanpa harus menziarahi kubur mereka. Sedangkan 5 amalan lainnya kita lakukan saat ziarah ke kubur mereka. Berikut 8 amalan untuk membahagiakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia yang bisa kita lakukan tanpa harus ziarah ke kubur mereka. Pertama, doa dan istighfar untuk ayah ibu yang telah meninggal dunia. Untuk mendoakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia, kita bisa mengamalkan doa berikut ini. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Kemudian yang kedua, bersedekah atas nama mereka. Kita cukup bersedekah sesuai kemampuan kita dan diniatkan sebagai sedekah atas nama kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, kirim surah Al-Fatihah dan bacaan Al-Quran lainnya, yaitu dengan membaca surah Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran lainnya, lalu diniatkan pahalanya untuk kedua orang tua. Nah, bagi yang ingin mengetahui cara kirim surah Al-Fatihah untuk kedua orang tua yang telah meninggal dunia, bisa menyimak video ini. Linknya ada di bagian deskripsi video ini. Yang keempat, berpuasa untuk almarhum ayah ibu. Jika ayah ibu pernah meninggalkan ibadah puasa ketika masih hidup, maka wajib bagi anaknya menggantikan puasanya. Caranya cukup dengan berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkan ayah ibu dengan diniati mengqadha puasanya ayah ibu. Rasulullah pernah bersabda, man mata wa alaihi syiyamun soma anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan punya hutang puasa, maka walinya yang melakukan puasa untuknya. Yang kelima, menghajikan mereka jika telah mampu. Jika semasa hidupnya ayah ibu termasuk orang yang mampu menunaikan ibadah haji, namun belum sempat melakukannya, telah meninggal dunia, maka anaknya wajib membadalkannya. Dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang wanita menanyakan kepada Rasulullah, apakah boleh
menghajikan ibunya yang telah meninggal dunia? Rasulullah menjawab dan bahkan menganjurkan agar menghajikan ibunya. Yang keenam, memperbanyak amal soleh. Ayah ibu yang telah wafat akan senang dan bahagia jika anak-anaknya sepeninggal mereka rajin beramal soleh. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya amal kalian diperlihatkan kepada karib kerabat di alam kubur mereka. Jika kalian berbuat baik, mereka akan bahagia dan bangga. Mereka pun akan berdoa, ya Allah, ini adalah anugerahmu, maka sempurnakanlah dan wafatkanlah mereka dalam kebaikan amal solehnya. Yang ketujuh, melaksanakan wasiat ayah ibu. Jika mereka berwasiat, maka anak-anaknya wajib melakukannya. Yang kedelapan, menjaga nama baik mereka. Ini pun kewajiban setiap anak, jaga nama baik ayah ibu meski telah meninggal dunia. Kemudian 5 amalan lainnya yang bisa kita lakukan dengan menziarahi kubur kedua orang tua. Pertama, melakukan ziarah kubur kedua orang tua setiap hari Jumat. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, siapa saja yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya pada setiap hari Jumat, maka Allah akan mengampuninya dan ia termasuk anak yang berbakti. Yang kedua, membaca surah Yasin di dekat kubur mereka. Rasulullah pernah bersabda, man dakhalal maqabir faqara'a surat Yasin khaffafallahu anhum wa kana lahu bi adadi man fiha hasanat. Siapa saja yang melakukan ziarah kubur kemudian membaca surah Yasin, maka Allah akan meringankan siksa bagi ahli kubur dan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai bilangan ahli kubur yang ada di kuburan tersebut. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas di sisi kubur mereka. Imam Ahmad pernah berkata, jika kalian masuk ke sebuah pemakaman, maka bacalah surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan jadikan pahala bacaan surah-surah tersebut untuk segenap ahli kubur. Sesungguhnya pahalanya akan sampai kepada mereka. Yang keempat, membaca tahlil di sisi makam mereka. Rasulullah pernah bersabda, apabila seorang mukmin melewati kuburan lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan menerangi, memberikan cahaya yang terang benderang kepada seluruh penghuni kuburan itu dan mengampuni pembacanya, menulis baginya sejuta kebaikan, mengangkat baginya sejuta derajat dan menghapus baginya sejuta kesalahan. Yang kelima, membaca sholawat di dekat makam mereka. Syekh Nawawi Al-Jawi dalam kitab beliau Thimarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah menyebutkan kisah bahwa ada 70.000 ahli kubur mendapatkan ampunan Allah disebabkan bacaan sholawat yang dibaca seorang laki-laki soleh yang kebetulan lewat di dekat area pekuburan. Nah, hal ini juga bisa kita lakukan saat ziarah kubur. Kita bacakan sholawat lalu hadiahkan pahalanya untuk ayah ibu yang telah meninggal dunia. Demikianlah 13 amalan yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan ayah ibu yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan.
Semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.